Belum diketahui mengapa Kevin McClellan memanggil pulang Sandy Walsh. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Sandy Walsh tinggalkan timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2022. Sandy Walsh telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Bek yang baru dinaturalisasi itu balik ke Belgia. Sandy Walsh sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali untuk Piala AFF 2022 sejak 28 November 2022 lalu. Namun bek berusia 28 tahun itu harus kembali ke klubnya Kevin McClellan. Belum diketahui mengapa Kevin McClellan memanggil pulang Sandy Walsh. Pasalnya, menurut Soccerway, Yellow Red Conning Club baru akan bertanding lagi pada 21 Desember 2022 di Piala Belgia 2022. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Sandy Walsh kembali dulu ke Belgia karena diminta oleh klubnya, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk TC di Bali. Setelah ditinggal Sandy Walsh, skuad Garuda harap-harap cemas menunggu kedatangan Elkan Bagot. Akan tetapi bek berusia 20 tahun itu kabarnya tidak dilepas oleh timnya di Inggris, Gillingham FC ke TC Timnas Indonesia. Selain itu, Gillingham FC dilaporkan enggan mengirimkan Elkan Bagot untuk babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Pemain belasaran Belanda dan Inggris itu baru diizinkan bergabung jika timnas Indonesia lolos ke semifinal. PSSI tunjuk 2 manajer baru untuk timnas Indonesia. PSSI telah menentukan nama yang akan mendampingi timnas Indonesia sebagai manajer di Piala AFF 2022 nanti. 2 sosok didaftarkan PSSI untuk mengisi posisi itu. Dia adalah Endri Irawan dan Sumarjo yang akan berperan sebagai manajer timnas Indonesia. Adapun bagi nama ini, jabatan manajer timnas Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Endri sebelumnya pernah menjadi manajer timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, yakni Asian Games 2018 dan Piala AFF 2018. Sementara Sumarji lebih banyak berada di timnas kelompok umur. Sosok yang juga anggota Polri ini menjadi manajer timnas Indonesia U22 ketika Piala AFF U22 2019. Endri Irawan mengaku bangga atas kepercayaan PSSI terhadap dirinya. Ia siap untuk memberikan kinerja maksimal demi prestasi terbaik timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Di Piala AFF 2022, skuad Garuda tergabung di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, serta juara bertahan Thailand. Piala AFF akan bergulir mulai 20 Desember nanti sampai dengan 16 Januari 2023. Sosok pemain Malaysia yang bisa hancurkan timnas di Piala AFF 2022. Jelang Piala AFF 2022, semua tim yang berpartisipasi di ajang ini tengah mempersiapkan diri, tak terkecuali timnas Malaysia. Timnas Malaysia dapat dikatakan musuh bebuyutan atau rival abadi timnas Indonesia. Julukan El Clasico Asia Tenggara disematkan untuk kedua tim saat bertemu dalam sebuah kompetisi. Meski timnas Indonesia selalu unggul dari segi track record pertemuan, tetapi tak jarang timnas Malaysia menjadi batu sandungan timnas. Pada gelaran Piala AFF kali ini, timnas Malaysia mempunyai satu sosok pemain yang harus diwaspadai. Dia adalah Safawi Rashid. Pemain berusia 25 tahun tersebut adalah pemain sepak bola profesional Malaysia yang bermain untuk tim Liga Primeira Portimonense dengan status pinjaman dari Johor Darul Takzim, juga tim nasional Malaysia. Dia kebanyakan bermain sebagai pemain sayap, tetapi dia juga bisa bermain sebagai striker. Timnas Indonesia tampaknya harus hati-hati dengan kekuatan Malaysia di Piala AFF 2022. Pasalnya Safawi Rashid bakal habis-habisan membela Malaysia pada Piala AFF 2022 nanti. Seperti yang diketahui, Indonesia dan juga Malaysia tidak akan bertemu di babak penyisihan grup. Namun timnas Indonesia bisa jumpa Malaysia di semifinal atau final Piala AFF 2022. Masalahnya pemain bintang Malaysia Safawi Rashid sudah menyatakan bakal semaksimal mungkin, dan itu bisa berbahaya bagi timnas Indonesia.